Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai, apa kabar? Terima kasih sudah mampir di channel ini, Woman Talk Channel. Silahkan subscribe ya buat kalian yang belum subscribe. Like juga, dan aku tunggu komennya di kolom komentar. Nah, kalau menurut kalian video ini bagus dan bermanfaat, silahkan share juga ke teman-teman kalian supaya video ini semakin bermanfaat. Pada video ini akan aku bahas tentang perkembangan pada remaja. Oke, kita mulai dulu dari pengertian remaja. Remaja itu adalah suatu masa di mana individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai remaja itu mencapai kematangan seksual. Nah, biasanya remaja mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari anak-anak menjadi dewasa, serta terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif mandiri. Ada juga yang berpendapat masa remaja itu masa peralihan, ketika individu tumbuh dari masa anak-anak menjadi individu yang memiliki kematangan. Pada masa ini, ada dua hal yang penting menyebabkan remaja melakukan pengendalian diri. Dua hal tersebut adalah yang pertama, hal yang bersifat eksternal, yaitu adanya perubahan lingkungan. Dan kedua adalah hal yang bersifat internal, yaitu karakteristik di dalam diri remaja yang membuat remaja relatif lebih bergejolak dibandingkan dengan masa perkembangan lainnya. Nah, aspek perkembangan remaja itu meliputi beberapa hal. Mungkin di antara kalian merasakan hal ini ya, seperti perkembangan sosial. Kalian mengalami keinginan menjadi mandiri dan mulai melepaskan diri dari pengaruh orang tua yang tadinya tergantung ortu saat masih anak-anak, kini beralih mulai cari-cari pengakuan diri di luar rumah. Lebih banyak menghabiskan waktu bersama teman sebaya. Tapi jangan lupa, ketika menghadapi masalah yang berat, kalian para remaja masih memerlukan pertimbangan dari orang tua. Kemudian perkembangan emosi. Ciri-ciri perkembangan emosi pada tahap remaja ini yaitu emosinya lebih mudah bergejolak dan biasanya diekspresikan secara meledak-ledak. Kemudian kondisi emosional itu biasanya berlangsung cukup lama sampai pada akhirnya ke keadaan semula, yaitu keadaan sebelum munculnya suatu keadaan emosi. Nah, jenis-jenis emosi menjadi sudah lebih bervariasi. Perbedaan antara emosi satu dengan lainnya itu makin tipis, bahkan ada saatnya emosi yang bercampur baur sehingga sulit dikenali oleh diri sendiri. Jadi kadang sering bingung emosinya sendiri karena muncul emosi-emosi yang bertentangan dalam satu waktu. Misalnya ketika benci dan sayang. Kemudian mulai munculnya ketertarikan dengan lawan jenis yang melibatkan emosi seperti rasa sayang, cinta, cemburu, mulai bucin kayak gitu ya. Nah, remaja itu umumnya sangat peka terhadap cara orang lain memandang mereka. Akibatnya remaja menjadi mudah tersinggung, merasa malu. Nah, hal ini akan terkait dengan perkembangan konsep diri kalian. Kalian seperti itu enggak? Mengendalikan emosi ini bagaimana caranya? Ada 3 hal yang perlu diterapkan apabila menghindari beban emosi. Pertama, harus menyadari dan mampu menyadari emosi yang muncul dan sedang dikendalikan. Kedua, tetap tenang dan berikan respon positif kamu. Kemudian kamu bisa melakukan relaksasi diri dengan cara menarik nafas dalam-dalam. Yang ketiga, perlu belajar mengungkapkan emosi dengan benar. Sebaiknya emosi positif saja ya. Nah, dengan selalu berpikiran positif, memberikan emosi yang positif, maka kalian akan lebih tenang.
Yang kedua, perkembangan kognitif yang kalian para remaja alami diantaranya adalah pertama itu kritis. Kalian memiliki perilaku kritis, segala sesuatu harus rasional dan jelas. Kalian memiliki rasa ingin tahu yang kuat, kemudian jalan pikiran yang egosentris, ya enggak? Biasanya sih pada pendapat yang berbeda. Kalau remaja itu memiliki pendapat yang berbeda, biasanya egonya muncul. Nah, remaja juga merasa selalu menjadi pusat perhatian, merasa selalu diperhatikan, sehingga hal ini dapat mempengaruhi konsep diri remaja, dan juga merasa diri kalian itu unik, berbeda dengan orang lain. Kemudian perkembangan moral yang terjadi pada masa remaja itu apa aja? Di antaranya mulai memberontak dalam tanda kutip ya, dari nilai-nilai orang tua dan orang dewasa, karena mulai menentukan nilai-nilainya sendiri. Pandangan tentang moral juga menjadi abstrak dan kurang nyata. Keyakinan moral lebih pada apa yang benar, bukan pada apa yang salah. Kemudian perkembangan konsep diri, self-image atau citra diri. Biasanya sih timbul pertanyaan, siapa saya ini ingin jadi apa, seperti itu. Kemudian perkembangan heteroseksual. Ciri pentingnya adalah mulai mempelajari perilaku orang dewasa sesuai jenis kelaminnya untuk menarik lawan jenis. Minat terhadap lawan jenis itu semakin kuat. Minat terhadap kehidupan seksual juga sudah mulai ada. Kadang mulai cari-cari informasi tentang kehidupan seksual orang dewasa. Minat dalam keintiman secara fisik itu juga sudah mulai timbul. Nah, semua ini perlu disikapi dengan bijaksana ya, kalian remaja punya tanggung jawab terhadap masa depan kalian sendiri. Itu dulu deh ya pembahasan tentang perkembangan remaja. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Masukan atau pertanyaan sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Silahkan tulis di kolom komentar ya, atau mungkin teman-teman punya ide materi apa yang perlu kita bahas. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.